Oke, kita lanjut. Nah, posisi gelombang ini karena kesulitan ini sulit gitu ya, karena kesulitan penjumlahan fungsi trigonometri, maka ada beberapa gelombang yang memang penjumlahannya tidak begitu sulit gitu ya. Tidak begitu sulit yang bisa kita sederhanakan penjumlahannya dengan menggunakan fasor gitu ya. Itu udah fasor. Ya, seperti kemarin saya sudah terangkan ketika saya menjelaskan tentang rangkaian RLC, bagaimana fasor itu digunakan. Dan saya sudah bilang bahwa kita akan gunakan ini lagi ketika eh, kita akan belajar tentang gelombang. Nah, metode fasor ini ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah kita bisa jumlahkan ketika fungsi yang kemarin saya bilang basisnya atau memiliki kesamaan basis. Contohnya seperti ini. Ya saya bilangnya basis, tapi sebetulnya bukan basis ya, di fungsi trigonometrinya. Misalkan saya punya Y1 adalah A sin seperti itu ya. Kx min omega t, atau saya ubah sedikit, x min omega t. Lalu Y2 adalah ini A1 lah. A2 sin. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian lihat di sini seperti waktu saya jelaskan tentang rangkaian RLC bahwa ini ada kesamaan, yaitu kesamaannya adalah Kx min omega t gitu ya. Ya, dan perbedaannya ada di sini, yaitu ada ini ada A1, ini A2, dan ini ada fase awal untuk Y2. Nah, tapi dengan melihat sifat ini, kesamaan pada bentuk sin Kx min omega t, kita bisa jumlahkan kedua gelombang ini dengan menggunakan fasor. Lain halnya dengan yang ini gitu ya. Karena di sini antara K K pada gelombang satu ya, bilangan gelombang satu dan bilangan gelombang 2 ini berbeda. Lalu eh, apa? Frekuensi gelombang satu dan frekuensi gelombang 2 berbeda. Ini tidak bisa kita gunakan fasor gitu ya. Nah, sedangkan ini kalian lihat, nah bentuknya benar-benar mirip sin Kx omega t, ini K-nya sama, mereka K-nya sama, omeganya pun sama, bahkan sama-sama minus, sama-sama minus. Kalau salah satu plus itu juga kita tidak bisa gunakan fasor, atau sulit untuk menggunakan fasor karena kita harus berubah dulu bentuknya menjadi sama gitu ya. Nah, ketika kalian melihat bentuk yang seperti ini, sama seperti ini, kita bisa jumlahkan gelombangnya dengan mudah gitu ya. Ini kan gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan dengan fasor. Nah, bagaimana kita membentuk paspornya seperti kemarin? Kalau saya biasanya saya gunakan basisnya itu adalah fungsi yang paling sederhana, maka saya akan pilih ini sebagai basis saya. Sehingga yang ada di sumbu horizontal ini adalah sumbu Kx min omega T, seperti itu ya. Nah, maka kita lihat untuk gelombang Y1, maka saya akan gambarkan gelombangnya seperti ini. Karena sudutnya fasanya adalah Kx min omega T, maka ini dengan panjangnya adalah amplitudonya A1. Seperti itu. Ya, A1. Nah, ini adalah untuk gelombang Y1.
Bagaimana dengan gelombang Y2? Oke, gelombang Y2 ya kita lihat gelombang Y2 memiliki amplitudo A2. Nah, namun fasanya, sudut fasanya di sini ada Kx min omega T tambah fasa awal, tambah V gitu ya. Ya, maka saya akan gambarkan Y2 ini dengan sudut fasanya naik gitu ya. Ditambah, soalnya ini ditambah. Naik sejauh V. Maka seperti ini kira-kira. Oke, ininya naik sejauh V gitu ya. Nah, dan dia memiliki panjang A2 gitu ya. Nah, ini adalah Y2 seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa dengan mudah mendapatkan superposisi gelombangnya gitu ya. Superposisi gelombang seperti penjumlahan vektor yang mana ya superposisinya kita tinggal ambil ekor yang pertama lalu kita tarik panahnya ke sampai kepala yang kedua gitu. Nah, ini. Nah, ini adalah Y superposisi. Nah, bagaimana kita bisa tahu sudutnya? Misalkan ini sudut superposisinya ya. Ini sudut superposisinya misalkan saya taruhlah alfa gitu ya. Dan panjangnya. Nah, ini bisa kita lihat, ini kita bisa benar-benar kerjakan itu mirip dengan vektor gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Maka berarti kan pada Y1 itu hanya ada di sumbu X gitu ya. Maka yang Y2 ini kita harus proyeksikan gitu ya. Nanti di sini akan ada sebentar. Di sini akan ada nah ini ya Y2 ya kita bilanglah Y2X gitu ya. Dan ini adalah Y2Y gitu ya. Nah, oke, karena kita udah punya sudut fasa awal ini, kita bisa proyeksikan dia. Nah, berarti kalian lihat di sini hasil superposisi ini adalah untuk yang X-nya adalah A1 ditambah Y2X gitu ya. Dan untuk superposisi pada sumbu Y-nya, proyeksi pada sumbu Y-nya adalah Y2Y saja karena tidak dipengaruhi oleh Y1 karena Y1 full pada sumbu X begitu. Ya, nanti maka kita bisa tahu panjang dan sudut eh, dari superposisi gelombang ya panjangnya berarti kan panjangnya hmm, Y superposisi pada sumbu X itu akan sama dengan A1 tambah Y2X atau kalau kita lihat A1 tambah Y2X itu adalah panjangnya A2 cos gitu ya. Sedangkan Y superposisi di Y adalah hanya Y2Y atau sama dengan A2 sin. Nah, dari sini kita bisa tahu panjangnya. Kalau pengen tahu berarti panjang Y superposisinya, panjangnya, maka kita akan punya tinggal kita kuadratkan X ditambah kuadratkan Y lalu diakarkan seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan sudutnya ya? Kita tinggal lihat di sini. Oke, saya akan perjelas di sini. Gelombang ini membentuk seperti segitiga siku-siku ya. Kalau saya pindahkan dia ke sana ya supaya tidak merusak gambar sebelumnya. Nah, bentuknya kan seperti ini. Gitu ya. Dimana ini adalah YS, betul? Ini adalah Y2 atau YSY dan ini adalah YSX dan ini adalah alfa. Nah, jadi kalian bisa tahu kan, sinus alfa adalah ini bagi ini. Atau tangan alfa sama dengan ini bagi ini. Ya kalian bisa cari sudutnya dari situ gitu ya. Bisa jadi misalkan seperti ini ya. YS Y dibagi YS gitu ya. Atau
tangan inverse YS, YSX, dan sebagainya gitu ya. Oke,